Ingat ngaran. Ingatnya Nathan. Dah? Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina Muhammad Abdullah. Kan sekalian yang saya hormati. Kita ternyata sampai di penghujung semester ini ya. Saya baru sadar setelah pas kemarin itu, berarti minggu depan itu terakhir berarti. Biasanya kalau di minggu-minggu terakhir itu kan kita melakukan review materi ya. Tapi karena kita praktikumnya terlalu sedikit, jadi saya masih mengajak kawan-kawan sekalian untuk praktikum hari ini. Minggu depan pun kalau misalkan masih ada yang mau praktikum, saya tinggal alat ini nanti di Pak Ruslan. Kalau mau ya, kalau misalkan ada yang mau, saya tinggal alatnya nanti di Pak Ruslan. Jadi kawan-kawan yang masih mungkin penasaran dengan program-program yang sudah pernah disampaikan itu bisa kembali pinjam peralatan ini di Pak Ruslan nantinya. Nanti kapan-kapan saya ambil lagi ke sini. Kemudian untuk ujian akhir semester, jadi kita bahas dulu untuk ujian akhir semester. Untuk praktikum ternyata tidak terlalu tidak memungkinkan saya kira, karena peralatannya kan cuma sedikit gini. Kalau harus bergiliran itu nanti terlalu lama nantinya. Kalau praktikumnya berkelompok juga rasanya kurang pas gitu ya. Jadi sekali lagi kami mohon maaf dari prodi mungkin atau dari kampus, ternyata memang untuk melaksanakan ujian praktikum harusnya kan kalau ujian akhir semester yang mata kuliah itu ada praktikumnya aja biasanya. Tapi karena memang peralatannya yang kurang mencukupi, kalau dulu itu memang kita punya peralatan itu banyak. Jadi masing-masing siswa itu bisa memegang satu alat, satu orang satu alat. Tapi karena ini hanya ada 9, satu rusak. Nah, satu rusak. Saya tandai pakai karet ini. Ini ada sebenarnya bukan mode Master Micro Arduino silakan. Master Micro Arduino ininya yang rusak, tapi yang rusak itu ini. Yang baru dibeli itu yang rusak. Jadi saya tandai dengan karet ini. Biar tidak dipakai. Nanti kalau masih memang kurang itu yang di tempat saya bisa diambil, bisa dipakai atau digunakan. Hari ini saya tidak berani menambahkan kembali materi, jadi tolong yang kemarin ini atau yang ini ya, kita akan coba praktekkan lagi. Karena kemarin kan saya kira kalau hanya melihat di Zoom meeting itu rasanya sulit untuk dipahami ya. Agak lagi sulit sekali untuk bisa kemudian itu bisa dipraktekkan karena memang peralatannya ada di lab. Tadi saya mencoba saja memasang ini. Ini masih banyak, masih ada 3 modul yang belum digunakan. Silakan diambil di sini. Kita perlu kurang lebih nanti 8 jumper ya. 6 untuk LCD, 2 lagi untuk power. Jadi powernya jangan sampai nanti salah. Tolong dicermati baik-baik. Posisi powernya itu ada di mana. Kalau nanti yang kemudian
tidak terlalu nampak di sini, itu nanti bisa kemudian bisa mendownload lagi ya itunya. Datasheet dari Arduino Mega Pro Mini. Baik, kita lihat dulu ya. Sambil dipersiapkan itu peralatannya, praktikum modulnya itu sudah saya sediakan kabel-kabelnya. Dari nanti sekian banyak kabel yang ada di situ ya, itu hanya 8 nanti yang terpakai. Ini saya gunakan kabel 10 juga hanya 8, duanya tadi saya nyoba. Saya mencoba membaca data RTC real time clock di sini ternyata masih belum berhasil. Jadi saya tidak berani atau sambil jalan ya, kawan-kawan mencoba mempraktekkan dulu. Ini kemarin sudah saya upload belum ya ke LMS? Slide ini belum ya? Sambil aja kita lihat ya. Baik, kita mencoba membaca keypad yang 4x4 sebelumnya itu. Kan sudah ada tuh ya programnya ya. Nah itu kan LCD-nya juga rasanya sudah ada. Itu yang kemudian kita padukan di praktikum hari ini ya. Ini saya kira tidak, ini saya kita lewati, ini teori. Bentar, kita langsung aja ke programnya. Ini kemarin ya. Nah, untuk si ini keypadnya ya. Ini saya sudah itu sudah saya pasang di situ di posisi pinggir. Pinnya apa saja di situ kemarin sudah kita bahas. Saya tidak perlu mengulangi lagi. Tapi posisinya kalau yang ini kemarin ya, yang di slide ini adalah yang tampil di layar ini untuk koneksi dari keypad ke Arduino Uno ya. Nah, sedangkan untuk Arduino Mega itu kemarin kita tinggal tancap saja di posisi paling sini ya. Nah, ini dia nih. Jadi kalau kita lihat dari samping, dari atas nih ya, posisinya seperti ini, kurang lebih kayak gini ya. Saya mau coba memposisikan ininya, Arduino Mega Pro Mini-nya. Jadi kalau kita lihat modul dari depan kurang lebih seperti ini, maka Arduino Mega Pro Mini-nya juga sudah pas pada posisi yang itu. Nah, posisi dari kita menancapkan keypadnya itu ada di sini. Ya, pin 21 sampai pin 31. 21, 23, 25, 27, 29, 31 di sini. Nah, sedangkan ini si RTC tadi saya coba tapi belum bisa membaca nih ya. RTC ini real time clock ini. Jadi kita bisa membaca data RTC. Nanti kalau ada yang penasaran silahkan dicoba ya. RTC-nya ini ada pin di Master Micro Arduino. Ini konektor 8. Nih ya, konektor 8 ini. Tapi dia koneksinya ke sini. Ke pin 20 dan 21 nih. Karena ini ditabrak oleh keypad di sini, maka kan nanti kita harus cabut dulu keypadnya. Tapi sementara nggak usah dulu. Biarkan dulu kita menggunakan keypad yang tertancap di pin 21 sampai 31 sini ya. Nanti RTC-nya kalau mau kita coba. Saya sambil coba juga ini RTC-nya. Siapa tahu bisa jalan. Nah, jadi kalau kita perbesar, posisinya kurang lebih seperti ini ya. Untuk posisi dari si ini ya, dari sini. Nah, jadi 17, 19, 20, 21. Tadi saya katakan 21 dan 20 ini jalur untuk RTC real time clock-nya. Dia menggunakan I2C ya, I2C itu. Jadi sementara karena kita tidak menggunakan RTC-nya, kita pakai ini dulu. Ada 8 pin di sini. Maaf tadi saya ya, benar ada 8 ya. 6 pin itu untuk LCD. Ya. Ini sudah ya, saya kira tidak masalah kalau untuk si keypad ini karena kita tinggal tancap aja di pin 17 sampai pin 19. Yang kita perlu perhatikan baik-baik, kita mengoneksikan si LCD sini. Nah, ini LCD. Jadi kenapa saya tampilkan yang di Arduino Uno? Karena ini pinnya sama persis dengan yang kita pasang dan atau hubungkan ke Arduino Mega Pro Mini. Jadi kalau di Arduino Uno sini kita menggunakan pin 2, 3 sampai 7 gitu ya. Maka di Arduino Mega ini juga kita gunakan posisi yang sama. Nah, jadi yang di sini bentar, saya masuk ke Arduino ini. Nah, nih sini ya. Pin 2, 3-nya tuh ada di sini nih. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 6 pin sini. Jadi ini yang tolong diperhatikan baik-baik untuk koneksi dari LCD-nya.
Tapi sebenarnya nih kalaupun nanti terbalik ataupun misalkan ketukar itu paling LCD-nya aja yang tampilannya yang error gitu, tapi tidak merusak apa namanya Arduino ataupun si LCD-nya. Nah yang paling penting itu adalah nanti power. Ingat ya, power itu posisinya ntar. Saya carikan dulu nih. Posisi power itu ada di sebelah. Saya harus pindah ini dulu ya. Ntar. Ini ada di sini. Kalau saya balik, ntar di rotate dulu. Nah ini ya. Powernya itu ada di hampir paling ini ya, paling ini nih, paling kiri ya. Ini nih. Nah, jadi ini yang penting jangan sampai ini sudah nampak semua nih. Apa namanya? Pin dari si Arduino Mega Pro Mini-nya. GND ini nanti ke sini ya. Ke ground yang sini. Dari master micro Arduino karena si LCD ini dapat power dari lewat sini. Kan keseluruhan power dari modul ini dapat dari pin ini ya, pin berapa nih? Konektor 1 ya, CN1. Ingat ini. Sudah ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau tidak silahkan coba dicoba nanti koneksinya dulu. Kalau kurang jelas berarti harus itu ya kalau saya biasanya menggunakan handphone menggunakan kamera untuk melihat posisinya ada di mana. Tapi itu kelihatan kok di situ. Nah, yang sudah menancapkan minimal keypad ini, itu program keypad yang kemarin atau sebelumnya itu bisa dibuka lagi. Tapi kita akan coba ubah nanti pinnya atau sesuaikan pinnya. Karena yang kita gunakan sebelumnya kan kita pakai pin 2 sampai pin 9 kalau tidak salah ya. 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Di Arduino Uno. Tapi karena kita menggunakan ini tadi ya, pin 17 sampai 31, maka itu yang akan kita sesuaikan ini. Posisi pinnya. Kalau sebelumnya itu kan kita menggunakan serial monitor untuk membaca data dari keypad 4x4-nya. Hari ini kita akan mencoba membacanya itu, tapi kita juga tampilkan di LCD untuk hasil pembacaannya. Baik, sudah di ini ya. Saya pindah ke slide lagi. Ya, kalau yang belum kebetulan menginstalasi untuk drivernya, ini tolong diingat. Kalau di sini namanya library ya. Di Arduino versi 2.1 itu di sebelah kiri, yang ada gambar seperti buku-buku ini. Ini library di sini. Dipencet saja library. Kemudian kita ketik keypad. Nah, nanti kita akan pilih untuk diinstalasi yang dari Mark Stanley and Alexander Breivik ini. Kalau sudah yang kemarin kita berapa minggu ya? Dua minggu yang lalu itu kayak kira sudah tidak perlu diinstal ulang. Jadi sudah ada tulisannya sini remove. Kalau di remove nanti malah ini ya, malah kehapus ya. Kalau kebetulan kehapus diinstal lagi aja. Dan untuk install library ini kita perlu koneksi ke internet di sini. Ya, karena dia akan mengunduh atau mendownload file library-nya.
Kalau sudah diinstal library-nya seperti sebelumnya ya, maka kita bisa coba kode program ini, kode program yang lama ya, kode program yang lama yang sebelumnya itu yang kalau tombolnya itu dibaca, kemudian akan kita lihat hasilnya di serial monitor. Nah, karena ini kita menggunakan pin yang berbeda dengan yang sebelumnya, maka file yang kemarin atau yang sudah ada itu kita save as dulu ya, di save as, kemudian baru kita ganti ini nomor pinnya. Nih, awalnya ini pinnya 98765432 menjadi 1719 ini. Jadi tidak perlu diketik ulang ya, tinggal di buka lagi aplikasi atau program yang sebelumnya yang membaca keypad ini, kemudian tinggal diubah pinnya. Jangan lupa di save as dulu. Itu Chandra, Wira di sini. Ada Nathan, ada apa namanya? Si Rapip juga di situ. Presensi sudah saya buka ya kalau ada yang kebetulan mau ngisi presensi online. Cukup jelas ya? Kalau ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan. Nah, pinnya itu pin 17, 19, 21, 23 ya. Beda dengan yang sebelumnya itu sudah saya sisakan juga di atasnya. Nih ya. Ini yang sebelumnya gini, pakai 9876 di sini. Jadi 17, 19, 21, 23. Kalau kebalik-balik posisinya itu nanti paling-paling nanti posisi dari apa namanya? Misalkan kalau yang tadi pencet angka 1 yang muncul angka atau huruf A seperti itu. Itu yang terjadi kalau posisi dari baris dan kolomnya kebalik atau ketukar-tukar. Baik, program yang di layar ini baru nanti membaca data keypadnya dan menampilkannya di serial monitor ya, belum ke LCD ini. Coba sekarang saya copy dulu program ini. Saya masuk ke Arduino dulu ya. Saya ke Arduino ini. Kita simpan dulu. Baik, ini punya saya koneknya ke COM 20 ya. Arduino Mega. Untuk LCD kan? Nah.
Kalau yang pertama kali nyoba mengoneksikan itu ya, Arduino Mega Pro Mini itu bisanya di sini. Sama koneksinya sama ke seperti Arduino Mega biasa ya. Yang dilihat sini, kom berapa untuk jalur komunikasi serialnya. Jadi di board selectionnya itu tidak ada Arduino Mega Pro Mini, itu tidak ada. Yang ada itu Arduino Pro Mini. Nah, kita karena menggunakan Mega 2560, tapi yang kecil, maka kita pilih yang ini nih. Arduino Mega or Mega 2560. Ini potnya pot sini. Nah, saya biasanya kalau nyoba pertama kali itu sudah connect apa tidak, saya pakai Blink ini. Aplikasi Blink ya. Yang kemudian saya upload dulu. Nah, kalau dia sudah jalan, Blink itu berarti koneksi ke laptop kita sudah bagus. Sudah benar gitu ya. Baik, ini kalau diupload serial monitornya ya, kita lihat. Oh, ini 115.200. Ulang lagi. Oh iya. Ini serial biginnya masih ada, tapi di sininya tidak dicetak di serial monitornya. Nah, serial print key-nya tidak dimunculkan. Kalau mau nyetak itu seperti tadi codingnya. Nah, ini. Sisinya tutup dulu.
Udah jalan? Saya tutup dulu nih. Saya buka lagi yang atas ini. Empat. Nah, coba upload. Sebentar. Nah ini ya. Ya kalau yang sudah ngupload ini hasilnya kurang lebih sepertinya tadi ya. Di serial monitornya akan muncul keypress-nya apa? Nih tombol yang ditekan apa? Ini belum dimodifikasi nih. Sudah jalan Chandra? Belum. Error. Jadi program yang sebelumnya itu dibaca lagi atau dibuka lagi nih? Kan saya buka lagi yang dulu nih. Yang tanggal berapa kemarin? Tinggal 13 ya? Di sebelumnya lagi. Tanggal 6 apa tanggal 7? Tanggal 6. Nah, yang saya ganti cuma ininya aja nih. Selebihnya masih sama. Editor outputnya. Udah, jalan. Kalau yang sudah jalan, kita bisa kemudian masuk ke memprogram LCD-nya ya. Nih. Nah, kita tambahkan kode LCD. Jadi di program yang tadi, Bu kemarin sudah nih. Yang tadi ini ya, dan sudah jalan, kita coba tambahkan lagi di dalamnya. Ini sebenarnya mengopi paste dari yang sebelumnya lagi ya. Saya lupa ini pertemuan keberapa, kita sudah mencoba menampilkan tulisan di LCD. Maka kita tambahkan ini. Jadi yang tadi kan sudah ada include keypad ini. Kemudian kita tambahkan ini.
Untuk pinnya itu pin 2 sampai pin 7 tadi ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini sama seperti sebelumnya. Kita tidak mengubah posisi ataupun konfigurasi pinnya, biarkan saja seperti halnya kita menggunakan Arduino Uno ya. Arduino Uno. Kalau sudah, ini sudah tadi ya, baik. Ini tadi untuk LCD-nya, Liquid Crystal Display-nya. Ada library yang kita harus masukkan di situ. Kemudian ada proses inisialisasi objek LCD-ku itu. Ini sama seperti tadi. Yang ini sudah, Wer? Yang ini sudah juga. Ini mengulangi saja. Yang baru di sini. Ini serial begin-nya kalau memang tidak diperlukan dihapus saja ya ini ya. Ini kalau misalkan tidak diperlukan di double slash sebentar. Saya double slash. Nah, iya. Tapi ini karena tidak mengetik di Arduino, dia tidak berubah menjadi abu-abu di sini ya. Yang serial begin ini tidak usah digunakan, tidak apa-apa. Nah, kemudian yang kita tambahkan di sini adalah LCD ku begin 16 kali 2 di sini. Ini sama seperti sebelumnya. Saya hanya mengulangi dan mengambil kode program yang lama itu, kemudian saya masukkan sini. Kemudian ini set kursor ya, ini set kursor ini kita mengeset di posisi kolom paling kiri. Ingat nih kolom ya, yang sini kolom, yang ini baris. Ini kolom ke 0 itu artinya kolom paling kiri. Nanti baris ke 0 itu baris atas ya, baris. Karena dia hanya ada 2 baris. Ini kan ada 16 karakter, kemudian barisnya ada 2. Ini kolomnya, kemudian ini adalah barisnya. Jadi yang pertama kita ketik dulu ya, kita ketik dan kita tampilkan tulisan microcontroller di baris pertama tadi. Dari kolom paling ke 0, paling kiri ya. Baru kemudian di baris kedua kita tulis atau kita tampilkan kelas 46. Kalau mau diganti silahkan nih, ganti Chandra dan siapa temannya Chandra. Siapa sebelahnya Chandra? Wahyu. Ini Wira. Yusni ini. Azlur. Nathan itu apa enggak? Oh ini Gari itu Nathan ya, Nathan belakang. Ya inilah bisa gitu ya kalau orang tua kalau sudah ini nggak hafal-hafal. Chandra jalan tadi? Apa error? Apa pas ngompilnya error ya? Apa katanya komandonya? Wahyu Chandra, satunya siapa? Belanya Chandra tuh. Kanannya Chandra siapa? Chandra. Chandra. Tampil lah. Itu di serial menit. Iya, jangan sampai salah itu ya anunya. Baud rate-nya. Baik, selanjutnya.
Ini hanya pilihan saja ya. Kalau misalkan mau mengganti, tinggal diganti tulisannya aja. Misalkan sini saya ganti Wira misalkan ya. Nah, jadi tadi setelah setup, maka kalau sudah kita upload, nanti yang paling pertama kali tampil atau muncul di LCD adalah tulisan microcontroller, kemudian kelas 4647. Kalau mau diganti silakan ya itu ya tulisannya ya. Diganti namanya boleh. Kemudian kalau sudah kita coba masuk ke point loop-nya, maka di sini seperti sebelumnya tadi. Kalau tadi kan hanya sampai mana ya? Bentar. Sampai sini, kemudian if key, kemudian langsung ke sini, ke serial print tadi ya, serial print. Nah sekarang serial printnya kita tidak gunakan lagi di sini, kita langsung menggunakan ke LCD-nya atau mengirim datanya atau menyetak hasilnya itu ke LCD. Caranya seperti tadi, bukan seperti tadi, seperti sebelumnya itu kita akan meng-clear dulu di sini ya. Bentar, mana mau saya hilang. Nah, jadi kalau sudah ada tombol yang ditekan, maka LCD-nya dihapus gitu ya, dihapus. Kalau tidak itu kan dia akan muncul seperti ini nih, tulisan nih. Microcontroller kelas 46, kelas 47. Kalau sebelum ada penekanan tombol, tapi kalau sudah ada tombol yang ditekan, maka dia akan menghapus tampilan tulisan microcontroller 464 kelas 46, 47 tadi. Kemudian baru kita akan menampilkan lagi tombol yang ditekan apa? Ini tombol yang ditekan, baru jika tombol yang ditekan 1, tulisannya praktikum, kalau yang ditekan 2, tulisannya Wira. Nanti setelah ini jalan, tolong ditambahkan ya. Jadi kalau 3 apa, 4 apa, 5 apa, terserah. Nah, tapi kalau di sini else itu ya, jika tidak dibuatkan if-nya di sini, maka dia akan langsung masuk sini. Jadi ini kan hanya kita buat 2 nih. Jika ditekan 1 dan tekan 2, kalau ditekan 1 tulisannya praktikum, kalau ditekan 2 tulisannya Wira misalkan atau Hendra atau Chandra atau yang lain. Tapi kalau tidak 1 2, maka yang lain akan ditampilkan apa adanya. A ditampilkan A, B ditampilkan B, dan seterusnya. Nah, jadi kalau di situ ada 16 tombol, maka selain 1 dan 2, 14 tombol lainnya ditampilkan apa adanya di sini. Nah, dicoba dulu. Tadinya saya mau memberikan tugas, tapi karena waktunya kayaknya tidak akan cukup ya memberikan tugas di sini. Sambil dicoba aja ya. Nah, yang saya ingin sebenarnya memberikan tugas itu bagaimana menampilkan tulisan itu kalau dia sudah ditekan sekali, maka kalau di keyboard kita itu kan ditekan sekali ya, dia akan menuliskan huruf di sini misalkan. Kalau kita tekan lagi di sebelah kanannya, kan lagi di sebelah kanan, dan seterusnya sampai 16 karakter tadi ya. 16 karakter ada di LCD. Nah, itu bisa enggak kira-kira kita buat tulisan yang kurang lebih seperti yang ada di umumnya kalkulator misalkan, kalau itu kalkulator ya. Kalaupun tidak apa-apa. Dicoba aja nanti kalau misalkan waktunya ada lagi setelah ini ya. Baik, saya ke ini ya, ke Arduino-nya ya. Jadi ini saya jadikan komentar. Save as dulu. Keypad LCD. Nah, ini sekarang kita buka.
Di sini ya. Tadi yang kita tampilkan loopnya. Nah, misalkan praktikum. Kalau ingin menambah if-nya lagi, tinggal di ini tinggal copy paste aja di sini ya. Nah, saya copy dari sini. Nah, ini diturunkan. Kalau 3 apa? Chandra. Kalau 4 Wahyu. Kalau 5 Aprilia. Kalau 6 saya tambahin. Nathan. Dan seterusnya ya. Ini contoh-contoh aja. Bisa nggak kalau misalkan kita tekan huruf D, kemudian dia menghapus layarnya, bisa nggak? Perintah apa kira-kira yang kita berikan? Jadi kalau kita tekan D, layarnya blank gitu, kosong. Di sini ada fungsi LCD clear nih ya. Kalau misalkan mau nih, coba kita misalkan kalau ditekan huruf D ini saya masukkan di sini. Kalau dia tekan huruf D ya. LCD clear. Kalau ditekan tombol D, D besar ya. Nah, upload dulu. Ini 1. Nah, kalau ditekan yang lain ya. Bentar ya. Oke, ini ya. Tekan 1, 2, D. Jadi gini caranya ya, kalau misalkan tadi mau menghapus semua tampilan itu, tinggal ditekan D, kemudian di dalamnya LCD ku clear di sini. Jalan? Kan? Alhamdulillah. Apa yang salah tadi kan? Titik koma? Langsung jalan.
Silahkan dikreasikan ya apa yang mau ditampilkan di situ. Eh, Tulisan ataupun keterangan lain. Nanti untuk ujian teorinya kurang lebih ada program yang kemudian diminta dimodifikasi ataupun diganti-ganti apanya gitu ya. Entah potnya nanti saya pindahkan. Misalkan gini, ini tadi kan posisinya ada di, nah nih. Kalau kita pindahkan ke pin 32 sampai pin 46, nah nih. Ya, ini saya pindahkan ke pin sini ya. Ini kita cabut tadi kan dari pin 17 sampai 31. Sekarang kita pindahkan ke sebelah sana. Ya. Ini saya pindahkan dari pin bentar, dari pin 36, 38, 40, 42, 44, 46. Kira-kira ngubah di programnya seperti apa? Nah, yang kita lakukan tadi dari sini ya. Bentar. 36 ya, 36, 38 ya. Nah, saya save as dulu aja. Saya save as dulu. Pet 2 sini ya. Saya memberi namanya MC Praktikum 6 kelas 46 20 Juni 2023 Keypad LCD tadi LCD. Keypad LCD 2. Nah, ini biar apa yang sudah kita buat itu tidak terganggu. Jadi saya save as dulu. Nah, yang kita ubah adalah tadi bagian sini ya. Bagian sini. Ini saya copy paste bawahnya. Jadi tadi dilihat dari pin 36, 38 dan seterusnya. Nah, di sininya 36, 38, 40 ya. Baru 42. Baru di sini berapa ini? 42, 44 ya. Oh, salah ya. 2, 4, 6, 8. Oh, dari 32, mohon maaf. Pinnya 32. 32, 34, 36, 38, 40 ya. Sejajar ya, itu kan jajar genap semua tuh. 32 sampai 46. 42, 44, 46. Nah, coba dulu apakah berfungsi. Kita lihat. Oke. Bisa ya, tetap jalan sama seperti tadi. Ini tampilannya. Sama seperti tadi, kalau saya tekan D di sini, dia hapus. Nah, kalau tekan yang lain muncul lagi. D hapus. D delete gitu ya. Nah, posisinya sekarang sudah berubah lagi di saya karena saya menempatkan posisi untuk keypadnya itu di posisi pin 32 sampai 46 di sini ya. Nah, ini 32 sampai 46. Ada 8 pin sih. Tinggal diurut saja ya, gampang ya, tinggal diurut. Kalau dia diganjil, keganjil, kalau tadi genap, genap.
Saya kembali ke LCD. Arduino ya. Dua puluh. Udah, jalan? Nah, kita akan mencoba RTC ya. Saya belum tahu nih jalan apa tidak nih. RTC itu dia menggunakan jalur pin 20 dan 21 di sini. Mudah-mudahan jumpernya masih cukup di situ tadi karena ada 10. Minimal kita perlu 10. 6 untuk LCD, kemudian 2 untuk power, 2 lagi untuk ini ya, pin SDA dan pin SCL. Saat ini dia pin 20 nih aja. Nih ya, pinnya ada di sini nih. 20 untuk SDA. Kemudian pin 21 untuk SCL-nya. Nah, sedangkan saya kesinikan dulu. SCL SDA. Slide. Nah, SCL itu P20 saya di sini ini konektor 8 ya. Konektor 8. Di modul sini ini konektor 8 ya, ada C, ada D di situ. C-nya itu untuk SCL. Berarti kita buat dulu ya. Tabel. 20 dan 21 tadi ya. 20 tadi SCL 21.
Ini kita coba ya koneksi. Delapan. Saya coba cari dulu ya. Konektor 8-nya itu ada di sini ya. Sudah saya tarikkan dulu. Kita perbesar ya konektor 8.
20 D. Itu 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Cek dalamnya orang. Alhamdulillah. Sini, sini. Sini, sini, anak. Nah, pertama telurnya itu dicolokin, berhasil di situnya nyerapnya berhasil, cuman hasilnya error. Nah tapi dia juga kan kalau misalkan dicolok ataupun dilepas isinya hilang kan, Iya harusnya hilang sih itu kalau dilepas. yang nambah dan cuma ada 4 ini. Colok aja. Di sini. Oh, pada bisa dapat Di Surun kenapa ada 4 ini, apa gara-gara yang kita lihat Heeh, biasanya kayak itu. Biasanya ada bekas yang sebelumnya. apakah perlu di reset atau di Sudah serial port semuanya. Yang connect kom berapa di device manajernya? Coba masuk ke device manager. Ini ada yang ada. misalnya Refresh lagi. Ada yang pada masuknya nih ya. jadi memang terdeteksi ya. Sebelumnya mau lah sebelumnya lah. Yang minggu kemarin. Nah salah saya ini pada masuk lagi kemarin. Ini update. Tapi kan yang perhatian semua. Tapi itu pakai Arduino. PC, Isinya berapa? Kita coba. Arduino itu ada di sini. Ada apa di sini? Masuk ke sini.
lawasan. Tapi nya kalau misalnya misalnya terhubung tapi kok bisa berhasil gitu ya Pak, coding ini bisa dibacanya gitu. Tadi bisa lah. Kom berapa tadi tuh? Semua kom bisa Pak. Semua kom bisa lah. Cuma pas di uploading ya ini. Semua kom bisa kayak gitu. Cuma pas di uploading kayak gini. SPMK 2. SPMK. Tapi keluar inilah. Tapi berhasilnya lah. Sesuai apa yang dituliskan di sini. Oh, cuman keluar ini aja lah. Ya, cuma tuh pas uploadingnya error, tapi sistemnya error, berhasil. Berarti ada masalah. Cuma apa yang ada ini coba kita isi. Berhasil lah. Lucu juga. Cuma bisa uploading gak sih? Itu masalahnya. Ada mau. Sama itu yang pas kita sudah itu sini nggak ada perubahan. Itu juga ada perubahan. Kalau lihat di laptop teman-teman yang lain dicopet muncul baru. Ini kom berapa tadi? Kom mana aja mau gitu kan? Semuanya. Cuman semuanya berhasil. Pas semuanya uploading nggak bisa semuanya. Berarti kita mau memang ini memang dari laptopnya bermasalah. mungkin kada bisa connect ke sini nah, ke apa namanya Arduino yang ini. Kalau Arduino yang itu bisa lah connect lah. Kadang agak ribet sih ngurus si drivernya ini, tapi harusnya bisa. Orang TI bisa, harusnya bisa. Ini kita ganti Arduino. Koneksi anunya aja, koneksi potnya langsung kan pot 8 lah. Berarti ini aja nah yang koneksi ke yang serial pot. Oh ya ini ada bisa. Laptopnya apa ya? Kom 8. Oh iya kom 8. 10 yang baru. Oh iya kom 10. Jalan. Colok lagi satunya. Arduino Mega nah. Dan ada kom 6. Mana 6? Coba kita upload. Iya. Aku disuruh upgrade laptop. Tapi langsung bisa. Laptopmu mau? Laptopmu mau? Oh, apa karena Windows update? Windowsnya versi lama bisa. Ini Windows 10, Windows 11 nih kan? 10 versi. Oh. Enggak ada juga. Instalasi anunya aja, instalasi driver serial potnya aja. Oh, itu. Nah, coba dicarikan apanya. Keyboard ada dulunya tapi itu sudah Kalau saya tuh biasanya menelusuri ini kan ada bisa ada detect-nya nah. Di update drivernya. Tapi diarahkan ke folder situnya, ke folder si Arduino-nya biasanya. Saya kadang-kadang tahu persnya folder Arduino-nya ada di mana. Ada. Let me pick ya.
Oh, kada semua lah di installnya drivernya. Ada dulu kalau installnya yang lawas-lawas itu, drivernya itu diinstalkannya di sini di Arduino, folder Arduino-nya. Arduino-nya ada di sebelah mananya installnya. Nah, ada kalau folder Arduino-nya kan di sana tadi aja kan. Di apa? Di dokumennya aja nah. Baik, ini RTC ini tampaknya kita tidak cukup waktu untuk menguji cobanya karena saya pun pas mencoba ini masih ada gagal. Entah kenapa ya tidak bisa dibaca. Jadi koneksinya ke konektor 8 ya, CN 8 gitu. CN 8 itu ada konektor ada pin C dan D-nya gitu. Nah, kalau misalkan ada yang penasaran nanti silahkan dicoba. Ini alat saya tinggal di Paruslan nantilah. Siapa tahu ada yang biasa main chat GPT, coba di chat GPT dicari di situ. Lah. Nah, apa-apa kan yang penting kan bisa dan tahu paham gitu ininya. Walaupun dapat dari chat GPT. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Udah jam berapa? Jam 11 ya? Baik, jadi nanti peralatan saya tinggal di Paruslan. Nanti kalau mau praktikum silahkan minta izin ke Paruslan untuk kemudian dipinjam alatnya lagi. Saya titipkan di situ. Kemudian karena ini menjelang atau di akhir perkuliahan, jadi apa ya nanti ya? Bahannya mungkin akan banyak di bahan-bahan praktikum itu ya. Jadi saya sudah upload hampir semua file praktikum dari 1 sampai ke 4 kalau tidak salah. Yang ini nanti saya coba upload lagi insya Allah. Jadi kawan-kawan bisa pelajari, kemudian bisa dilihat dan bisa dilihat lagi. Mungkin kalau saya sempat merekam seperti ini kan saya rekam ini. Nanti bisa diinikan lagi, bisa ditonton lagi untuk kemudian kalau misalkan mau melihat hasilnya seperti apa. Atau kalau mau lebih mantap lagi, programnya tadi di-download, dicoba sendiri. Jadi biar pada saat nanti ujian itu bisa paham gitu. Karena yang diujikan tidak secara praktikum, secara teorinya aja. Jadi apa yang sudah di apa namanya dipraktekkan itu di-download semua. Kalau perlu ya pakai laptop biasanya ya. Udah boleh pakai laptop lah nanti silakan dicoba di laptop. Baik, saya kira itu dulu ya. Saya mohon maaf kalau selama kurang lebih 1 semester ini mungkin praktikumnya tidak maksimal ya Chandra ya. Karena memang waktu kita terbatas, kemudian juga kadang saya ada keperluan lain, entah mungkin ada lomba dan lain-lain. Saya juga mohon dimaafkan ya. Baik, saya kira itu dulu. Terima kasih untuk yang sudah hadir hari ini. Ya, ini saya sambil komunikasi dengan kawan-kawan yang masih mencari tahu kenapa jadi serial monitornya bermasalah. Baik, saya kira itu dulu ya. Terima kasih. Terima kasih atas kehadirannya selama hari ini dan selama kurang lebih 1 semester ini. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di tempat lain ya. Kalau di Wira itu Win, apa namanya? Programmernya pilihannya apa kalau di Wira? Coba lihat Win. Oh, sudah mati. Ini udah tambahin tadi. Oh, iya. Dapat lah? Belum? Nanti dicari tahu lah. Ini saya tinggal nanti di Pak Ruslan. Hmm? Kalau kita nginstal misalnya perangkat baru tuh kan ada driver yang diminta kan. Nah, itu drivernya itu yang diminta oleh si Arduino-nya. Jadi kalau Arduino Uno dia langsung install, tapi kalau Arduino yang ini yang Mega Pro Mini itu dia perlu instalasi driver di luar dari yang ada di Windows. Nah, kalau misalkan perlu update Windows, bisa ngasih Ki. Bentar ya lagi. Dari langsung. Sampai ketemu di mata kuliah berikutnya.